Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman sekalian, baiklah kita akan membahas tentang puasa Asyura atau puasa 10 Muharram di awal tahun Muharram tahun Hijriah sekarang. Insyaallah dibacain saja oleh Asep. Kita akan membaca tentang apa saja yang ada atau sejarahnya di bulan Muharram. Ya, besok tepatnya pada tanggal 7 Agustus ya, 2022 kita akan memasuki hari ke-10 di bulan Muharram, yang biasa kita kenal dengan sebutan hari Asyura. Ya, banyak peristiwa penting dan bersejarah yang terjadi pada hari Asyura. Dan di sini akan diceritakan beberapa peristiwa penting apa saja yang pernah terjadi pada hari Asyura. Peristiwa-peristiwa masa lalu yang tidak hanya untuk dikenang, tetapi untuk diambil pelajaran bagi kehidupan kita di masa sekarang maupun di masa yang akan mendatang. Untuk diambil ibrah dalam urusan dunia dan akhirat kita. Untuk diambil hikmahnya agar kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat yang kekal. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan melewati sekelompok orang Yahudi yang tengah berpuasa hari Asyura. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, puasa hari apa ini? Mereka menjawab, hari ini adalah hari ketika Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari tenggelam, sedangkan Fir'aun di hari ini tenggelam. Hari ini adalah hari ketika perahu Nabi Nuh berlabuh di Bukit Al-Judi. Karena itu, Nuh dan Musa berpuasa di hari ini karena bersyukur kepada Allah Ta'ala. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, aku lebih berhak terhadap Musa dan lebih berhak untuk berpuasa hari ini. Kemudian Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, dalam hadis di atas, hadis ini disebutkan dua peristiwa dari sekian banyak peristiwa penting yang terjadi di hari Asyura, yaitu berlabuhnya perahu Nabi Nuh dengan selamat di Bukit Judi dan selamatnya Nabi Musa dari kejaran Raja Fir'aun beserta bala tentaranya. Dan Nabi Nuh alaihissalam pun diutus oleh Allah kepada kaum yang kafir. Beliaulah Nabi dan Rasul pertama yang diutus oleh Allah kepada orang-orang kafir. Para nabi dan rasul sebelumnya, yaitu Nabi Adam, Nabi Syed, Nabi Idris alaihissalam, diutus oleh Allah kepada kaum muslimin, umat ketika nabi tersebut semuanya beragama Islam. Tidak ada satupun yang kafir. Dengan penuh kesabaran, Nabi Nuh alaihissalam pun berdakwah kepada mereka. Nah, berdakwah Nabi Nuh alaihissalam kepada mereka siang dan malam, secara rahasia maupun secara terang-terangan, dan kadangkala dengan menyampaikan kabar gembira atau targhib, dan terkadang juga dengan memberi peringatan dengan tarhib. Beliau konsisten dalam berdakwah selama kurang lebih 950 tahun. Akan tetapi kebanyakan kaumnya tidak beriman. Mereka tetap pada kesesatan dan kekufuran. Mereka memusuhi Nabi Nuh, menyakitinya, melecehkannya, bahkan memukulinya. Mereka tidak berhenti memukuli Nabi Nuh alaihissalam sampai beliau pingsan karena pukulan yang bertubi-tubi dan sangat keras, sehingga mereka mengiranya telah mati. Lalu Allah menyembuhkannya, dan itu semua tidak mengendorkan dan mematahkan semangatnya di dalam berdakwah. Berkali-kali Nabi Nuh alaihissalam mengalami siksaan demi siksaan, tapi beliau pun tetap kembali mengajak mereka agar beriman. Nah, hal ini pun dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam secara terus-menerus tanpa patah semangat. Nabi Nuh alaihissalam terus-menerus untuk berdakwah tanpa patah semangat dan tanpa bosan, hingga Allah mewahyukan kepadanya bahwa tidak akan beriman kepadanya di antara kaumnya kecuali orang-orang yang telah beriman. Maka Nabi Nuh alaihissalam pun berdoa agar orang-orang kafir dimusnahkan semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maknanya di dalam surat An-Nuh ayat 26 yang artinya, Nuh berkata, "Ya Tuhanku,
Janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang kafir itu tinggal di atas bumi. Lalu Allah kirimkan kepada mereka azabnya, dan Allah timpakan kepada mereka banjir besar, sehingga tidak menyisakan satu orang pun di antara orang-orang yang kafir itu. Dan Allah selamatkan nabinya dan orang-orang beriman di antara kaumnya dengan perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pun menjaga perahu tersebut dengan pemeliharaan dan perhatiannya. Nah, dengan pemeliharaan dan perhatiannya Allah subhanahu wa ta'ala hingga berlabuh selamat di Bukit Judi. Sedangkan Sayyidina Musa, beliau hidup di masa raja yang zalim yang melampau batas, yaitu Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Allah memerintahkan Sayyidina Musa agar pergi kepada Fir'aun untuk mengajaknya masuk ke dalam Islam, mentauhidkan Allah dan menyucikannya dari sekutu yang serupa. Maka Nabi Musa pun pergi dan memperlihatkan kepadanya mukjizat-mukjizat yang sangat menakjubkan dan membuktikan bahwa beliau memang benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun begitu, Fir'aun tetap kafir kepadanya, menolak dan bersikap congkak, serta menyiksa dan menindas kaum Nabi Musa yang beriman. Akhirnya, Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya pun dari kalangan Bani Israel keluar dari Mesir dengan jumlah 600.000 orang. Fir'aun mengejarnya dengan 1.600.000 pasukan karena ingin memusnahkan Musa dan orang-orang yang bersamanya. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menolong Rasulnya dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Asy-Syura ayat 63 yang maknanya, lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan seperti gunung yang besar. Laut terbelah menjadi 12 belahan dan setiap belahan seperti gunung yang besar, dan di antara setiap dua belahan ada jalan yang kering. Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya pun masuk ke laut. Fir'aun dan pasukannya pun yang mengejar mereka Allah tenggelamkan. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menenggelamkan mereka semua, dan Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Yunus ayat 90-91 yang maknanya, dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu pun telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang memeluk Islam. Apakah sekarang kamu baru percaya, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Surat Yunus ayat 90-91. Yakni ketika Fir'aun hampir tenggelam dan mati, ia menyatakan taubat, padahal taubat tidak lagi bermanfaat dan tidak diterima dalam keadaan seperti itu. Karena di antara syarat taubat adalah dilakukan sebelum seseorang putus asa dari hidup, seperti ketika akan tenggelam dan tidak ada kemungkinan selamat. Dan inilah yang terjadi pada Fir'aun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang maknanya, dan tidaklah taubat itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya berbuat sekarang, dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka dalam kekufuran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Surat An-Nisa ayat ke-18. Dan para nabi Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita contoh dan teladan dalam berdakwah kepada Allah dan bersabar untuk itu di atas garis perjuangan. Mereka inilah para sahabat dan para ulama yang berjalan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mendharma baktikan jiwa dan raga untuk membela agama Allah. Teladan Sayyidina Al-Husain radhiyallahu anhu yang gugur syahid pada hari Asyura selalu lekat dalam ingatan kita.
ketika beliau melihat orang yang tidak cakap memimpin kaum muslimin ingin meraih puncak kepemimpinan tanpa baiat dari tokoh-tokoh pembesar kaum muslimin yang berilmu dan bertakwa. Maka beliau terang-terangan menentang hal itu dan menolak untuk diam. Al-Husain pun berpegang teguh dengan kebenaran dan konsisten dengannya, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar hingga ia terbunuh, padahal beliau adalah putra dan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau gugur syahid secara zalim di tangan pasukan seorang yang fasik dan melanggar aturan-aturan agama. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar memberikan taufik kepada kita untuk mengambil pelajaran dari sepak terjang dan sejarah hidup orang-orang solih tersebut dan berjalan di atas manhaj mereka. Yang terakhir di antara para perkara yang diriwayatkan dari Nabi adalah kesunahan puasa Asyura sebagaimana terdapat dalam hadis yang telah disebutkan di awal. Dan juga demikian disunnahkan puasa hari Tasyu'a, yaitu tanggal 9 Muharram, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang maknanya, jika aku masih hidup tahun depan, niscaya aku akan berpuasa tanggal 9. Hadis riwayat Muslim. Dan hikmah dari puasa tanggal 9, selain berpuasa di tanggal 10 Muharram, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, adalah menyalahi orang-orang Yahudi, karena mereka hanya berpuasa di tanggal 10 saja. Jika seseorang tidak berpuasa tanggal 9 bersama tanggal 10, maka disunnahkan berpuasa tanggal 11 Muharram bersama tanggal 10. Bahkan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Menegaskan kesunahan puasa 3 hari sekaligus, yaitu tanggal 9, 10, dan 11 Muharram. Insyaallah semoga bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian keutamaan-keutamaan dan sejarah yang terjadi di bulan Muharram. Semoga kita bisa mengambil ibrahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.